Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hari di tempat ini untuk datang kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami online. Selamat datang, selamat beribadah kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita satu dulu sejenak. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beriaya hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan disenangkan dan dimuliakan melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya Kau memberkati waktu ibadah kami ini dari awal, tengah hingga akhirnya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di hidup kita, ada banyak pergumulan, namun saya bersyukur pada pagi hari ini kita datang dengan iman yang teguh pada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudara terkasih. Salam kepada kanan kiri pada saudara terkasih. Katakan Tuhan kita baik. Firman Tuhan kita lihat pujian sukacita kita bagi saudara terkasih. Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Amin. Hanya tinggal dekat dengan Tuhan kita, maka kita akan aman. Hidup dalam
kasih karena kita yang dahsyat dan hebat akan selalu berada di sekitar kita. Sungguh indah engkau Tuhan, sungguh satu pengalaman bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemana kami datang, kemana kita pergi mencuri roh yang suci, Kau selalu mendekati kami. Kemanakah aku dapat
Ya Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah bersyukur dan bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pengorbanan-Mu yang sempurna ya Tuhan dalam hidup kami. Kau menyatakan iman kami yang Tuhan di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau mengucap syukur melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Tidak terbalaskan ya Bapa segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Saatnya ya Tuhan, Kau menyerahkan kehidupan kami, Kau menyerahkan setiap pergumulan hidup kami kepada ya Tuhan. Karena Engkau yang memulihkan hidup kami ya Bapa. Kami akan percaya melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Namun akan teruskan bermuliakan dan hidup kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kau menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan sampai akhirnya nama-Mu terus dan bermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama berucap kita katakan amin. Puji nama Tuhan bersaudara kasih, kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita kepada petugas kami untuk berdoa. Pemilihan berbagi terlebih dari Mazmur 98. Berilah kepada Tuhan mulia namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Sambil persembahan kita datangkan pujian besarkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menebus dosa kami, Kau telah mengampuni segala dosa kami ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini kami kumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu yang telah tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Saat ini kami memberikan apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya persembahan dan perpuluhan kami sebagai bentuk wujud kami, yaitu cinta kami, sayang kami, dan hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Kau memberkati persembahan dan perpuluhan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sang
Berdoa untuk anak-anak kita yang mau belajar firman Tuhan di kelas masing-masing. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, anak-anak-Mu begitu setia dalam belajar firman-Mu ya Bapa. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi mereka satu persatu ya Bapa, dan memberikan hikmat, pintaran, dan kecerdasan ya Bapa, sehingga mereka bisa memahami benar firman Tuhan, dan mereka bisa tumbuh di dalam iman bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan memakai mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami serahkan mereka dalam pembelajaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita yang berdiri bersama-sama berusaha terkasih, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Markus 2 ayat 3 sampai yang kelima. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Saudara akan membacakan ayat yang keenam. Markus 2 ayat 3 sampai 5. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Aditya. Kita angkat pujian untuk firman Tuhan ini. Aku masih selalu bersyukur Tuhan. Mari Tuhan, kuasa sudah menyata di istimewa kami. Juga ya Tuhan, seluruh penopang kehidupan kami. Seluruh perjalanan kami ada di Padamu. Jesus
saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersandar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berpegang teguh dalam tangan-Mu ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga kami semakin kuat di dalam iman kami. Kami makin yakin dan percaya bahwa Tuhan kami yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Kiranya kami juga semakin mengenal Engkau lebih dalam dan lebih jauh lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak, saudaraku. Shalom. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah yaitu antara Yesus dengan orang lumpuh. Mungkin kita sudah sering mendengarnya, sering juga membacanya, tapi ada hal yang menarik bahwa Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang mungkin kita anggap kecil, lemah, tapi Tuhan pakai mereka untuk menjalankan kemuliaan. Sebelumnya kita baca bersama-sama Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kita baca silih berganti, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Mari kita baca bersama-sama. Baca silih berganti, saya mendahului. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Kepadamu kukatakan,
bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita sering membaca firman Tuhan ini, tapi ada hal yang menarik yang bisa kita sama-sama pelajari pada kesempatan pagi hari. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus seringkali menggunakan kelemahan-kelemahan manusia sebagai sarana untuk menyatakan kemuliaan. Dan Tuhan juga memakai orang-orang yang mungkin terpinggirkan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, Tuhan juga bisa memakai kita yang mungkin merasa lemah, kurang, dan sebagainya. Tapi Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang mungkin kita anggap orang-orang terpinggirkan, yang mungkin secara status sosial mereka nggak dianggap. Tetapi Tuhan memakai orang-orang seperti itu untuk kemuliaannya. Kita akan belajar pada kesempatan hari ini bahwa bagaimana Tuhan memakai orang-orang seperti kita yang mempunyai kelemahan-kelemahan dan bisa menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui firman kita. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, kelemahanku menjadi berkat. Dikatakan begini, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, yang kata-kata terakhir di ayat 12, yang begini belum pernah kita lihat. Saya membaca dan berusaha coba mengimajinasikan di pikiran saya. Saat itu kondisinya Tuhan Yesus itu sudah mulai terkenal, sudah banyak orang tahu apapun yang dikerjakan Tuhan bisa memberikan mukjizat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang ke Kapernaum, datang ke rumah tempat ibadat, yaitu kalau zaman dulu rumahnya itu kecil dan sederhana, sehingga ketika nama Yesus tersebar ke semua penjuru, akhirnya banyak orang berbondong-bondong datang untuk menemui Yesus, pengen tahu apa yang akan dikerjakan Tuhan Yesus. Tapi suatu ketika ada satu orang lumpuh yang bertahun-tahun sakit. Ketika dia mendengar perjalanan Yesus, hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, akhirnya dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena dia lumpuh, dia juga berpikir dia tidak bisa datang sendiri, dan dia butuh orang-orang untuk bisa mengangkatnya dia untuk ketemu Yesus. Jadi ada temannya 4 orang untuk gotong orang lumpuh ini ke Tuhan Yesus. Tetapi karena saking banyaknya orang-orang yang datang, rumah itu penuh dan orang lumpuh ini tidak bisa ketemu Yesus. Akhirnya dia punya ide naik ke atas atap. Dia buka dan dia turunkan orang lumpuh ini di hadapan Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika saya belajar ini, kenapa Tuhan atau penulis kitab Markus ini memilih orang lumpuh? Ternyata ketika saya mempelajari, orang lumpuh ini menggambarkan kelemahan kita. Kita tidak bisa, kita kadang tidak merasa tidak berdaya, gak mampu Tuhan menjalani tugas ini. Saya tidak mampu Tuhan, tanggung jawab ini terlalu besar dan terlalu berat. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai orang-orang yang mungkin merasa dirinya tidak mampu, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Yang menarik adalah begini, dikatakan di ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang, lalu memuliakan
Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai kelemahan kita juga untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau pakai kelemahan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang. Orang lumpuh ini dengan kelemahannya Tuhan pakai untuk menyatakan siapa dirinya, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dikatakan apa? Yang begini belum pernah kita lihat. Tetapi saudara, orang-orang yang saat itu pernah mendengar Yesus bisa melakukan banyak mukjizat, tetapi mereka belum tentu percaya dan dengan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasa yang melalui orang lumpuh itu, akhirnya mereka yang hadir saat itu melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kelemahan setiap manusia untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan yang begini belum pernah kita lihat. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, banyak orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus melalui orang lumpuh ini. Kalau orang lumpuh ini dengan kelemahannya dan merasa frustasi, putus asa, gak sanggup lah, udah dilihat di depan pintu, udah banyak orang, gak mungkin saya bisa masuk dan ketemu Tuhan. Akhirnya dia balik ke rumah. Kalau orang lumpuh itu mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu, Tuhan tidak akan pakai. Tapi ketika kita mau menyerahkan kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan merubah kelemahan kita bisa menjadi berkat. Manusia, Bapak Ibu Saudara, mempunyai kelemahan. Kita terbatas. Tapi Tuhan dengan keterbatasan kita, Tuhan ubah menjadi suatu berkat bagi banyak orang. Inilah yang kita harus pelajari dan kita ingat bahwa mari kita serahkan kelemahan kita. Mungkin kita nggak pandai berbicara di depan umum, mungkin kita tidak pandai menjadi leader di dalam kerjaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa segala kelemahan kita, Tuhan akan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, yaitu imanku menjadi kesaksian. Dikatakan di ayat 3 sampai ayat 5, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuat atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ayat kelima dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saya memberikan warna merah, dikatakan melihat iman mereka. Mereka ini bukan orang lumpuh, tapi teman-temannya. Ini Bapak Ibu Saudaraku, mungkin banyak tafsir bahwa orang lumpuh itu memang tadinya udah merasa gak mungkin saya bisa berjalan untuk menuju ke rumah di mana ada Tuhan. Tetapi karena iman teman-temannya, orang-orang yang membantu dia, orang lumpuh itu diselamatkan. Bukan sekedar disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan banyak menjelaskan bagaimana atau memberikan gambaran bahwa Yesus ketika melakukan mukjizat, Tuhan tidak bilang begini, hai anakmu, atau engkau sungguh, engkau berjalan dan segala macam. Enggak, tetapi hampir kebanyakan bahwa dikatakan, hai anakku, dosamu sudah
diampuni. Kenapa? Tuhan mengatakan dosa yang sudah diampuni, bukan bilang, "Hai bangun, berdiri dan sembuh." Karena Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi berpikir kalau ada orang sakit pasti karena dosa. Dosa orang tua, nenek moyang, bahkan dosanya dia sendiri. Bahkan sampai kalau sudah lumpuh, mereka berpikir bahwa dosanya sudah berat dan besar. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menunjukkan kepada semua orang yang saat itu ada di rumah itu bahwa dosa orang lumpuh itu sudah diampuni. Karena apa? Karena iman mereka, yaitu teman-temannya. Apa yang bisa kita pelajari? Bapak Ibu Saudara, iman kita bisa membawa menyelamatkan orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mempunyai pergumulan, mempunyai permasalahan dalam hidup kita, dan orang-orang di sekitar kita melihat iman kita kepada Tuhan Yesus, maka orang-orang yang di sekitar kita akhirnya juga percaya dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Iman orang-orang yang membawa orang lumpuh memberikan dampak yang besar bagi orang lumpuh itu dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar, yaitu di rumah di mana Yesus berada. Betapa pentingnya iman kita tunjukkan di dalam iman kita sehari-hari. Tuhan mau memakai iman kita untuk menjadi kesaksiannya. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tapi kalau kita tidak menunjukkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus di tengah kehidupan kita, berarti kita mau simpan iman kita. Kita mau simpan untuk diri kita sendiri kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita kasih atau iman yang sudah kita miliki itu dirasakan oleh banyak orang lain. Sehingga dengan iman kita bisa menjadi kesaksian atau saksi-saksi Kristus bagi dunia ini. Di tetangga kita, di tempat pekerjaan kita, bahkan di dalam keluarga kita. Ketika kita mempunyai anak, kita harus bisa menunjukkan bagaimana kasih kita, iman kita yang kita sudah miliki, sehingga anak-anak kita tahu dan percaya bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat kita itu adalah benar, dan mereka tidak akan ragu untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya akan akhiri, boleh next. Tuhan mampu mengubah kelemahan kita menjadi kemuliaan Tuhan. Mari terus memiliki iman kepada Tuhan, dan biarlah iman kita berdampak kepada orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, bulan depan kita merayakan Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, untuk bisa mengajak orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, untuk bisa melihat bagaimana pengorbanan Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Mari kita ajak orang-orang di sekitar kita tunjukkan iman kita, biar kita bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Saya undang WL dan Tuhan singer dan musik. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa betapa besar kasih Tuhan yang telah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita mau membawa hati kita yang hancur, membawa hati dan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan, dan meminta Tuhan memakai kelemahan kita, kekurangan kita, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Andaikan puji sejauh timur dari barat. Tiada kau
melepaskan semua kelemahan ini, kita taruh di hadapan Tuhan, biar Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian-kesaksian bagi dunia ini bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kami datang kepada Tuhan. Dengan pujian, sama-sama kita akan betapa besar kasih. Terima kasih Tuhan atas segala pengampunan dan pengorbanan Tuhan untuk kami yang berdosa. Kau tidak pernah mengingat kesalahan. Terima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Sekali lagi katakan, betapa besar pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina kami, datang kepadamu, kami yang hina, kami mempunyai hati yang hancur terhadap dunia ini. Katakan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan kami Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kau rela Tuhan datang ke dunia ini Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami yang berdosa, kami yang hina, Kau rela Tuhan mengangkat kami dari dosa. Kau mengangkat status kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Ini Tuhan, ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak kelemahan dan kekurangan di dalam hidup kami Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segala kelemahan, segala kekurangan yang ada dalam diri kami. Kiranya Engkau memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ajar kami Tuhan, dan ingatkan kami Tuhan juga untuk iman kami, untuk kami bisa tunjukkan ke semua orang yang belum percaya, dan kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia ini. Pakai kami Tuhan, urapi kami Tuhan, dan kudus
kuduskan kami Tuhan, hari demi hari ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi hal kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati kiranya kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu, bahkan cucu-cucumu, dengan diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga bisa menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, jadi anak-anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam segala usaha dan pekerjaan yang dikerjakan, sehingga mendatangkan suatu keberhasilan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita bisa menjadi berkat, jadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Demikian puji kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat duduk untuk saudaraku.